Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, karena berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena Engkau telah menguatkan dan memampukan kami untuk melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi dan jamah hati kami, agar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 19 dan 20. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 20 ayat 9 dan ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Saudara dikasih Tuhan, Adoniram Judson, seorang misionaris yang melayani di Burma, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Myanmar, mengalami banyak kesukaran selama masa-masa pelayanannya di sana. Dalam kurun waktu 7 tahun keberadaannya di negara itu, dia mengalami kekurangan, kelaparan, dan keterkucilan. Ia juga sempat dimasukkan ke dalam penjara, dan selama 17 bulan di penjara, ia mengalami perlakuan semena-mena. Ada tanda-tanda luka pada tubuhnya akibat pemenjaraan yang ia alami. Bekas-bekas luka itu begitu nyata dan jelas dilihat. Ketika ia dilepaskan dari penjara, kerinduannya untuk melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus terus berkobar. Penjara, kesukaran, kelaparan, dan berbagai tantangan lainnya tidak menyurutkan semangatnya untuk menyampaikan kabar keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pasal 20 ini kita membaca tentang pergumulan hati Nabi Yeremia dalam menjalani kehidupannya sebagai pelayan Tuhan. Seandainya ia menjadi nabi yang populer, yang viral dan disukai banyak orang, mungkin pelayanan akan dirasakannya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tapi Yeremia tidak mengalami keadaan seperti itu. Ia tidak populer, tidak disukai, dan justru dibenci oleh banyak orang. Karena pesan firman Tuhan yang ia sampaikan kebanyakan adalah tentang teguran dan hukuman akibat dosa-dosa umat Tuhan. Kalau kita membaca pasal 20 ini, saudara, kita perlu memahaminya secara menyeluruh sesuai dengan konteksnya, supaya kita tidak salah mengerti. Ada bagian di mana sepertinya Yeremia menyesali kelahirannya, dan ada bagian di mana ia merasa begitu berat dalam menjalani tugasnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Namun di sisi lain, ia mengalami kekuatan dan penyertaan Tuhan yang memampukan dan membelanya untuk terus menjalani kehidupannya dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tantangan dan kesukaran yang kita hadapi sekarang ini sebagai orang-orang percaya adalah jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Yeremia. Tapi betapa sering, saudara, kita begitu mudah menjadi putus asa dan menyerah. Bahkan ada banyak orang yang meninggalkan iman mereka karena keadaan. Pertanyaan buat kita, apakah kita akan begitu gampang meninggalkan Tuhan karena situasi sulit yang kita alami? Akankah kita memilih yang sementara
dan meninggalkan yang kekal? Dunia ini hanya sebentar, tapi sorga berlangsung selamanya. Janganlah kita menjadi berbalik dari Tuhan dan berlaku tidak setia. Mari hidup dalam ketaatan, dalam melakukan kehendak firman Tuhan. Sekalipun ada kesulitan yang harus kita hadapi, dan begitu besar tantangan yang ada dalam perjalanan iman kita ini, mari kita tetap setia. Di saat kita merasa lemah dan tidak berdaya, datanglah kepada Tuhan, minta kekuatan daripadanya. Orang yang benar tidak akan ditinggalkan. Saudara dan saya selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita untuk melangkah dalam kebenarannya. Ia menyertai kita seperti pahlawan yang gagah. Kita tidak akan dipermalukan, tapi akan dipermuliakan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur kekuatan dari firman-Mu memberikan kami semangat baru. Nabi Yeremia adalah manusia biasa yang juga mengalami saat-saat lemah dalam hidupnya. Dan kami juga akui, Tuhan, terkadang kami menjadi lemah dalam pengiringan kami akan Tuhan. Tapi kembali kami menyadari saat ini, kami perlu Engkau, kekuatan dari firman-Mu yang memampukan kami, dan pertolongan kuasa-Mu, Tuhan, yang menolong kami untuk melewati semuanya. Roh Kudus di dalam kami, yang menolong dan menuntun kami untuk terus melangkah dalam kebenaran. Ampuni kami akan dosa salah kami, Tuhan, yang terkadang kami buat melawan kehendak-Mu. Ajar kami untuk setia, melakukan yang benar, hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kuatkan kami selalu, ya Tuhan, menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup, supaya kami nyata benar di hadapan-Mu. Kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berkati dan lindungi kami, Tuhan, di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami, yang lemah mengalami kekuatan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan dari Tuhan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar. Ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.